keทางdepan ya. Enggak lah. Supaya gampang. Mana wae Neng?
3, 2, 1. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, kalimat ini diucapkan oleh Raja Daud bersama para penyanyi ketika mereka baru memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Setelah itu kalimat ini menjadi referen pujian berabad-abad. Rajanya berganti kepada Salomo, kemudian sampai nabi-nabi selanjutnya. Ratusan tahun mereka menyanyikan pujian ini. Tetapi saudara, ada satu hal yang kurang mereka pahami. Mengapa? Karena kata kasih di dalam kalimat ini di bahasa aslinya menggunakan kata hesed. Katakan sama-sama dengan saya, hesed. 3, 2, 1. Hesed. Satu kata yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun juga. Satu kata yang sangat sulit untuk dipahami. Karena di dalam kata ini mengandung sesuatu yang dalam. Ada unsur pengorbanannya, ada unsur kesetiaannya, ada unsur belas kasihannya. Dan merupakan gambaran karakter Allah. Sehingga mereka mungkin meraba-raba, apa sih kasih setianya sampai selama-lamanya. Tapi bersyukur kepada kita. Mengapa? Karena ketika hari Natal, Kristus datang ke dunia. Kata hesed ini dimateraikan dan dinyatakan sehingga kita boleh memahami. Mengapa? Dari bahasa Ibrani kata hesed digambarkan oleh seseorang dalam gambarannya yang sedang membungkuk, merendahkan diri. Bahkan di dalam Timur Tengah kuno digambarkan seperti raja yang agung, meninggalkan tahtanya, turun untuk menolong rakyat yang miskin. Bahkan gembala yang menundukkan, mengangkat domba yang sedang sakit. Hari ini di hari Natal kita bersyukur. Kita boleh memahami setiap kita apa arti kasih setianya selama-lamanya. Karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 1 ayat kedua, berbicara sebagai pencipta dari segala alam semesta, mau membungkukkan diri, merendahkan diri. Dia lahir di kandang yang hina Betlehem, beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal. Angkat tangan bersama-sama, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin, amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau. Semua bagi-Mu Tuhan. Betapa besar kasih. Itulah penghiburan, itulah kekuatan bagi kami. Untuk ku sembah. Katakan, Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Untuk ku sembah. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk dalam pesannya. Betapa besar kasih-Nya. Jangan hanya buat Natal sebagai sebuah celebration atau perayaan, tapi mari kita jadikan yang pertama, Christmas is time for devotion, pengabdian kita. Yang pertama, jadikan Natal sebuah momen di mana kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Bukannya celebration, tapi devotion. Amin. Seperti apa? Seperti Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Tuhan mau kita mengubah Natal di sebuah devotion. Contoh yang baik dari Natal. Apa arti sebuah devotion? Lihat Maria, Lukas pasal 1. Di dalam ayat 31 saudara sampai 37. Saat itu Maria, seorang perawan, tiba-tiba dikatakan kau akan hamil dan lahir seorang anak diberi nama Immanuel, dan kau benih dari Roh Kudus. Bayangkan ketika dia akan ngomong sama Yusuf, apakah Yusuf percaya? Bisa saja Yusuf tidak percaya.
sehingga Maria kehilangan masa depan. Kalau dia bicara kepada mungkin keluarga bahkan lingkungan, apakah mereka percaya ada seorang wanita hamil tanpa seorang pria pun? Mungkin mereka tidak akan percaya Maria akan kehilangan nyawanya karena dia akan dirajam batu sebagai hukum perzinahan saat itu. Tetapi ketika Maria mempertanyakan itu, ayat 37, Tuhan hanya berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca sama-sama ayat 38. Ini kata Maria. Ini arti devotion, saudara. Kata Maria 1, 2, 3, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa arti devotion, pengabdian? Perhatikan kata hamba. Di bahasa aslinya kata hamba ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama oiketes, berbicara adalah seorang hamba yang membantu mengerjakan pekerjaan dalam sebuah rumah tangga. Diakonos, seorang hamba yang membantu untuk melayani kebutuhan orang lain. Terapon, seorang hamba yang lebih terhormat, dudukannya lebih tinggi. Tapi tingkatan terendah adalah doulos atau dule, saudara. Yaitu seorang hamba yang memberikan hak hidupnya, memberikan nyawanya. Dia tidak memiliki apapun juga karena semua sudah dimiliki oleh Sang Tuhan. Saat itu saya katakan Maria, waktu dikatakan, oh kau kan mengandung, saat itu Maria dia berkata, aku hanyalah hamba. Semua milik Tuhan, semua kepunyaan Tuhan. Pengabdian devotion tidak cukup Anda yang terlibat memberikan tenaga untuk mendekorasi Natal. Tidak cukup hanya Anda terlibat memberikan talenta, memberikan dana dalam persembahan Natal. Devotion berbicara, maukah kau berkata seperti Maria, Tuhan, aku ini milik Tuhan. Semuanya Tuhan yang punya. Terserah Tuhan, pakai hidupku. Apapun yang kau kerjakan untuk nyenengin Tuhan. Ngerti gak ngerti, aku mau percaya. Ngerti gak ngerti, aku mau taat. Jadilah padaku menurut kehendakmu. Itulah Christmas yang harus kita kerjakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat lagi. Amin. Pengabdian kita. Yang kedua, time for transformation. Dan yang terakhir, yang ketiga, time for mission. Christmas is time for mission. Waktu kita bergerak. Waktu Tuhan mengutus. Mengapa? Ingat 2000 tahun yang lalu Matius 2 ayat kedua dikatakan bahwa Tuhan memakai bintangnya di timur menuntun orang yang jauh ketemu Kristus di palungan di Bethlehem. Tapi zaman sekarang saya katakan Tuhan tidak lagi memakai bintang di langit untuk menuntun orang yang jauh. Karena Alkitab membukakan Filipi 2 ayat 15. Kalau Anda lihat dalam Filipi 2 ayat 15 bahwa engkaulah seperti bintang-bintang di dunia. Anak-anaknya ini semua menjadi bintang-bintangnya Tuhan di dunia. Bahkan 2 Petrus 1 ayat 19 kalimat terakhir, baca yang kuningnya 1, 2, 3, bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Apa maksudnya? Wahyu 22 ayat 16 Tuhan bukakan, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud. Yesus berkata, bintang timur yang gila gemilang. Tuhan tidak akan memakai bintangnya di langit, karena sang bintang timur yang Wahyu 22 katakan ada di dalam hatimu, bersinar lewat kasih saudara. Jadi mari jadikan Natal waktu untuk Anda memberitakan kasih, membagikan kasih. Yang mengerti katakan amin. Saudara, seringkali kita berbicara Christmas time, Christmas season is holiday, vacation. Saudara, kita berbicara is dinner time, is meeting time. Semuanya oke. Tapi saya berapa banyak di tempat ini yang menjadikan secara pribadi, oh Natal adalah berbicara a mission. Waktu saudara bergerak berbagi kasih. Bintang itu sudah bercahaya, tapi kalau tidak bergerak berbagi sesuatu kepada orang, bintang itu redup. Bintang yang di langit sudah pernah Yesus pakai membawa Majus, orang Majus ketemu Tuhan. Saya percaya akan ada banyak orang di tempat ini Tuhan pakai. Ada hal yang menarik saudara, ada hal yang menarik. Suatu kali ketika di Toronto di malam Natal, seorang supir Uber dia berhenti melihat seorang tunawisma sedang duduk menggigil. Dia ingat
Tunawisma ini nggak pernah mencicipi apa arti Natal. Tapi si supir Uber ini, dia turun, diajaknya dia makan di restoran 24 jam. Dihangatkan tubuhnya, dibawanya ke hotel yang bagus, dibuat dia untuk istirahat. Setelah itu, supirnya memberikan sebuah tulisan, terang itu datang ke dalam dunia. Anaknya hanya tunawismanya menangis dan berkata, saya melihat saat ini Natal bukan pohon yang ada di pinggir menemani saya. Natal berbicara, Kristus nyata. Aku lihat lewat terang di hidupmu. Pesan terakhir ya, tiba-tiba saya Tuhan ingatkan, ingat, Tuhanmu itu adalah the gods of family, Allah atas keluarga. Pada dalam kitab Keluaran 3 ayat 6, Dia menyatakan, akulah Allah, Allah ayah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jangan lupakan keluarga di hari ini. Jangan lupakan keluarga. Mungkin mertuamu nung jauh di sana, orang tuamu nung jauh di sana, saudara saudaramu nung jauh di sana. Ada yang sedang susah, dan kau beruntung, dan kau bisa merayakan Natal, kau bisa pergi liburan. Selesai ini besok sudah ada pergi pakai tiket, mungkin pergi langsung jauh ke luar negeri kemana. Tetapi beberapa keluargamu sedang berjuang. Dengar saudara, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan untuk individu. Dia ada the gods of family, Allah atas keluarga. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan satu hal setelah lagi saya katakan, bukannya itu saja, Tuhan hanya mau menyelamatkan Anda saja. Dia dari kitab Kejadian pasal 19, di peristiwa Lot, dia ingin menyelamatkan sekaum. Dikatakan kepada Lot, di manakah saja kaummu di kota ini? Itu maksud Tuhan, di manakah kaummu di kota ini? Bukan hanya engkau Lot yang diselamatkan saja, aku rindu kaummu di kota ini. Oleh karena itu, biarlah di hari Natal komitmen kita, jangan lupakan keluargamu. Ini waktu bukan untuk melupakan keluarga. Mission bukan hanya untuk orang yang jauh di sana. Tidak perlu Anda menyeberang lautan, tinggal Anda pindah ke perumahan sebelah. Mungkin keluargamu ada di sebelah, tinggal Anda ketuk pintu tetangga di depanmu. Ada bagi sesuatu. Saudara, saya katakan, ini waktunya bintang terus berterang. Kita closing saudara. Pesannya sederhana. Christmas not just only celebration, tetapi Christmas Natal berbicara time for devotion, time for transformation, time for mission. God bless you. Mari kita beri bersama-sama. Membutuhkan pemulihan, kesembuhan. Ini waktunya. Tapi Tuhan memanggil semua kehidupan untuk dialihkan, diserahkan pada Tuhan dan hidup. Mari angkat tangan bersama. Mungkin kau belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. See
GBI UIC Bapak PD Rudi Harjanto dan Ibu, Wakil Gembala GBI UIC Bapak PDP Jerman Selamat dan Ibu, Bapak PDP Beni Siswanto dan Ibu, Bapak PDP Sanjaya Sakitman dan Ibu, Bapak PDM Michael Cek Harjaya dan Ibu, Bapak PDP Fustak Setiawan dan Ibu, Ibu Yeni Handayani dan Ibu Fanandi. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada center, bisa dinyalakan senternya dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. The stars are brightly shining. Is the night for the days yang terdapat akan ini pertama. Is seen and never winding till it appear and the smoke is blue. The thrill of hope, the weary world rejoices for yonder race, a new and glorious morn. Yang indah ini Tuhan, kami percaya kiranya kasih-Mu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami, bimbing setiap kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan betapa kasih-Mu kepada kami. Kau rela turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan. Tinggallah bagian kami Tuhan. Kami mau mengabdi dalam Kau Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami. Dan kami juga percaya begitu ada Yesus dalam kehidupan kami, ada perubahan dalam kehidupan kami. Dan kami siap menjadi terang dalam lingkungan kami, terutama dalam keluarga kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk Natal di tahun ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, terutama dalam keluarga kami, menjadi terang dan garam dalam lingkungan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo dan seluruh wakil, dan juga untuk Gembala pelaksana harian Bapak Beni Gunawan Tuhan, untuk wakil-wakil Gembala, untuk Ibu rohani kami Tuhan, Mama Lelen Tuhan, untuk Kasubdit, untuk Gembala Rayon 2A Bapak Henry Suteja. Diberkati semua hamba-hamba-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan untuk menyatakan visi misi-Mu kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya urapan kuasa hadirat Tuhan dan juga penyertaan Tuhan daripada setiap mereka dan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami percaya biarlah terang itu, biarlah kasih Tuhan mengalir bagi setiap mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami terima semua pesan Natal. Pakai setiap kami menjadi terang bagi bangsa kami,
bagi Indonesia, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak, dan kami juga sebentar kami percaya Kau sudah menyediakan berkat bagi kami. Kami buka hati kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan mulailah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pengurapan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semuanya. Mulai pagi hari ini, Maranatha, Tuhan menjemput setiap kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dan percaya, katakan sama-sama, amin. Oh, bisa masuk di satu blok, di satu kiri, satu blok, di tengah.
soul felt its worth, a thrill of all. The weary world rejoices, for yonder race a new and glorious dawn. Fall on your knees, obey the angel voices. Oh God, divine, oh night, when Christ was born. Oh God, divine, oh night, divine. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau rela turun bagi setiap kami untuk menyelamatkan kami, supaya kami tidak binasa Tuhan. Tetapi ada pesan-pesan Natal bagi setiap kami Tuhan, supaya setiap kami selalu mengalami perubahan dalam hidup kami Tuhan, dan mengabdi penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau diutus Tuhan pada hari ini menjadi bagian dalam kerajaan Allah, untuk menjadi terang-terang-Mu yang ajaib dalam setiap lingkungan kami Tuhan, terutama dalam keluarga-keluarga kami. Pakai kami Tuhan, sebab Yesus ada dalam kehidupan kami, sebab firman itu jadi kekuatan dan rema untuk kami jalani di awal tahun, di Natal tahun ini Tuhan. Berkati, urapi setiap jemaat-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat dan terang dalam lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa mau berdoa Tuhan, Gembala pembina kami, Gembala sidang di Rayon 2, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo, dan seluruh wakil-wakilnya Tuhan, dan juga Gembala harian Bapak Benny Gunawan, dan juga Ibu Rohani kami Mama Helen Tuhan, dan juga untuk Kasub Rayon 2 Pak Hendrik Susuteja, diberkati semua hamba-hamba-Mu. Kami percaya Kau pakai lebih lagi